Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael Jana dari kelas 11 BCA 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas IP address dan subnetting. Nah, IP address itu ada dua versi 4 dan versi 6. Dimana kalau versi 4 itu dia jumlahnya ada 32 bit. Nah, jadi setiap ini itu berisi dari 32 bit. Nah, untuk bitnya misal saya definisikan dengan X. Nah, X itu dia itu berisi angka dari 0 sampai 255. Lalu ada contoh IP address. Misal di sini terdapat 192.168.1.1/24. Nah, 24 ini dia itu adalah prefix-nya. Nah, prefix dia itu adalah total IP yang bisa digunakan ya, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan prefix ini kita perlu melakukan subnetting. Di subnetting juga kita nggak hanya mencari prefix-nya, tetapi ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Selanjutnya contoh subnetting. Misal di sini ada IP 192.168.1.1/24. Jadi kita akan mencari total IP-nya. Untuk rumusnya yaitu adalah 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi prefixnya adalah 24 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 8 2 sama dengan 256, sehingga total IP-nya itu 256 ya, teman-teman. Lalu ada subnet mask. Nah, untuk rumusnya yaitu menggunakan 256 dikurangi hasil pangkatnya yang tadi. Jadi 256 dikurangi 256 itu hasilnya 0. Nah, untuk subnet mask dia mendapatkan 255 255 255.0. Lalu ada IP network dan IP broadcast. Untuk IP network dia itu selalu dimulai dari 0 ya, teman-teman. Kemudian untuk IP broadcast itu adalah 255. Sehingga jika kita hitung dari angka 0 sampai 255, total IP-nya itu ada 256 ya, teman-teman. Selanjutnya ada IP rank. Jadi IP rank ini adalah angka setelah IP network adalah 1. Lalu angka sebelum IP broadcast itu 254. Jadi 1 sampai 254. Lalu ada contoh lain, di sini terdapat IP 172.168.5.1/20. Pertama kita akan mencari total IP-nya. 32 dikurangi prefix sama dengan 6. Lalu 2 pangkat 6 yaitu 64. Sehingga total IP-nya itu adalah 64. Lalu ada subnet mask 256 dikurangi 64. Ini 192 sehingga subnet mask-nya itu 255 Lalu ada IP network yang dimulai dari 0 dan IP broadcast-nya itu adalah 63 ya, teman-teman. Nah, lalu untuk IP rank-nya itu setelah IP network adalah 1. Lalu sebelum IP broadcast yaitu 62 sehingga 1 sampai 62. Di sini ada contoh lain, IP-nya itu 10.10.10.70/27. Kita akan cari total IP-nya. 32 dikurangi prefix-nya sama dengan 5 sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu subnet mask-nya itu 256. Dikurangi 32. Jadinya 224 sehingga dia mendapatkan subnet mask 255.255.224. Nah, lalu ada IP network dan IP broadcast. Kita akan fokus yang sebelah kiri dulu. Untuk IP network dia akan selalu mendapatkan dimulai dari 0. Lalu untuk IP broadcast-nya itu dia 31 ya, teman-teman. Karena 32 sampai 31. Nah, di sini kan dia 70. Sedangkan batasnya itu adalah 31. Sehingga kita akan menggunakan blocknet yaitu cukup menambahkan total IP-nya. Di sini 0 plus 32 sama dengan 32. Lalu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Lalu untuk IP broadcast-nya di sini 32 dikurangi 1 sama dengan 31, lalu ada 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ini 95 itu dari 64 plus 32 lalu dikurangi 1 sehingga hasilnya 95. Selanjutnya ada IP rank yaitu misal kita akan menggunakan yang blok subnet yang ketiga. Jadi di IP rank itu 65 sampai 94 ya, teman-teman. Nah, lalu ada IP public dan IP private. IP public itu IP yang bisa kita akses ke semua orang di mana saja dan kapan saja. Contoh dari IP public yaitu facebook.com dan google.com. Kemudian ada IP private. Nah, sesuai dengan namanya, dia itu private jadi nggak bisa diakses oleh semua orang dan juga nggak bisa diakses di mana saja. Contoh IP private yaitu kantor, lab sekolah, dan lain-lain. Nah, lalu ada switch dan router. Switch yaitu fungsinya untuk menghubungkan device yang satu network atau satu blok subnet. Lalu ada router, fungsinya itu untuk menghubungkan device yang berbeda network. Tambahkan 2 PC. Lalu kita tambahkan switch. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi PC 1. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Di PC 1 kita sambungkan ke switch. Kemudian dari switch kita hubungkan ke PC 2. Selanjutnya kita akan masang IP pada setiap PC. Kita bisa masuk ke PC 1. Lalu kita bisa masuk ke desktop. Lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukkan IP. Saya akan menggunakan 10.10.10.10. Lalu subnet mask-nya kita akan menggunakan 255.255.24 seperti ini. Nah, di sini kita bisa copy saja. Nah, kalau sudah kita bisa klik tanda silang ini ya, teman-teman. Kita juga konfigurasi di PC 2. Kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.10.10.11. Lalu subnet mask-nya itu sama seperti tadi. Kalau sudah kita bisa klik silang. Selanjutnya kita akan coba ping di sini pada PC 1. Kita bisa pilih command prompt.
Nah, di sini kita coba ping si IP PC2. Nah, ini dia sudah TTL, berarti sudah berhasil atau sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi, kita bisa tambahkan switch. Lalu kita bisa tambahkan 3 PC lagi. Nah, di sini saya akan ubah namanya. Ini namanya sudah ada, itu PC 3, 4, dan PC 5. Lalu kita bisa hubungkan. Nah, jika sudah, kita juga akan memasang IP address pada ketiga PC ini ya teman-teman. Kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini IP untuk PC 3 yaitu 10.10.33. Lalu untuk subnet masknya itu sama ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik tanda selang, lalu kita ke PC 4. Nah, untuk IP-nya yaitu bebek 34. Nah, subnet masknya itu sama. Lalu kita ke PC 5. Kita ke desktop, IP configuration, lalu IP-nya yaitu 35. Untuk subnet masknya itu sama. Maksudnya kita bisa close. Lalu kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini kita ke PC 3. Lalu kita ke command prompt. Kita akan coba ping IP PC 4. Yaitu 34. Nah, di sini dia sudah TTL atau sudah saling terhubung. Nah, lalu bagaimana sih kalau IP di daerah pertama ini tuh dia ingin ping ke IP daerah yang kedua? Nah, mereka kan berbeda blok subnet. Kalau berbeda blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi, sehingga kita butuh bantuan dari router. Di sini kita bisa tambahkan router. Kita tambahkan router. Kita bisa pilih yang paling akhir. Lalu kita bisa hubungkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini biasanya ada tulisan FA 0/0 dan FA 0/1. Jadi itu adalah interface ya teman-teman. Nah, di router ini itu memiliki dua jalur, FA 0/0 itu jalur buat daerah yang pertama ini, dan FA 0/1 itu buat jalur daerah yang kedua ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi pada setiap jalurnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router. Di sini kita pilih config. Nah, di sini kalian bisa lihat ada fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/1. Nah, pada fast ethernet 0/0 kita bisa klik. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Kita 10.10.1. Lalu untuk subnet masknya itu sama seperti tadi, yaitu seperti ini. Lalu kita ke fast ethernet 0/1. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu kita akan menggunakan yang 36. Lalu untuk subnet masknya itu sama. Jika sudah, kita bisa close. Nah, selanjutnya IP yang tadi kita buat itu akan menjadi gateway pada setiap PC. Kita bisa masuk ke PC yang pertama. Kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini pada default gateway-nya kita bisa masuk ke 10.10.10.1. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa close. Lalu kita ke PC 2. Kita ke IP configuration. Sama menggunakan 10.10.1. Kita bisa close. Lalu pada PC 3 dia menggunakan 10.10.10.36 karena dia di daerah yang kedua. Lalu kita ke PC 4. Itu sama, yaitu 10.10.10. Kita ke PC 5. Kita bisa nyalakan internetnya agar si kabelnya itu dia berwarna hijau. Nah, di sini tuh masih berwarna merah ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router. Kita pilih yang config. Nah, di sini kita pakai yang fast ethernet 0/0. Kita bisa checklist yang on. Lalu kita bisa close. Nah, di sini dia masih berwarna oranye.
Nah, sebentar lagi juga akan warna hijau ya teman-teman, kita tunggu. Nah, kalau sudah kalian bisa juga print beberapa tulisan. Kalian bisa menggunakan 3 kantong seperti tadi atau bisa menggunakan surat. Di sini saya akan coba menggunakan surat. Divisi 2, divisi 3. Nah, ini sudah ini sudah successful ya teman-teman. Yang berarti itu sudah berhasil walaupun mereka itu berbeda. Nah, jika hasilnya valid, kalian bisa tunggu sebentar sehingga hasilnya itu nantinya akan tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.